Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di malam hari ini dengan doa wahid Isnain salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak, alhamdulillah sudah kita awali tadi dengan baca doa. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya Bapak. Pertemuan sebelumnya kita sudah murojaah
terkait dengan makhorijul huruf ya, tempat-tempat keluarnya huruf ya. Ada berapa? Saya masih ingat nggak? Kalau secara detail ada berapa? 20? Hah? Hurufnya ada 29, tempat keluarnya. Secara umum ada 5, kalau secara detail khusus secara detail misalkan di tenggorokan ada berapa? Semuanya totalnya ada berapa? 17, betul ya. Jadi ada 17 tempat keluarnya huruf. Oke ya, itu sudah. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu sifatul huruf ya. Silakan dibuka deh modulnya. Halaman 25 ya. Silakan dibuka dulu. Halaman 25. Sudah? Ya. Jadi di situ ada istilah ya dan ada definisi ya. Sifat ya. Sifat itu bentuk jamak dari sifah ya. Bahasa Indonesia artinya sifat atau karakter gitu. Nah, sifat al-huruf itu cara yang membersamai pembentukan suara pada makhraj. Caranya membersamai berarti istilah gampangnya sih karakternya ya. Nah, kategorinya ada dua. Pak. Jadi ada sifat asliyah atau lazimah, sifat yang autentik merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari huruf. Jadi selalu ada, ya. Jadi sifat asliyah atau lazimah itu sifat yang selalu ada pada huruf. Nah, yang kedua ada sifat ardiyah, sifat yang kondisional, ya. Berarti lawannya sifat yang hanya menemani huruf dalam kondisi-kondisi tertentu saja, ya. Jadi sifat itu dibagi dua, ada sifat yang asliyah, lazim, dan selalu melekat pada huruf tersebut. Yang kedua ada sifat ardiyah, kondisional, munculnya hanya kondisi-kondisi tertentu. Nah, sifat yang asliyah dibagi dua, ada yang berlawanan, kalau misalkan A berarti bukan B, ya. Kalau B berarti bukan A, gitu ya. Itu yang berlawanan. Ada yang tidak berlawanan, ya. Jadi yang sifat asliyah yang selalu melekat pada huruf itu dibagi dua. Ada yang berpasangan, ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan, ya. Tuh. Nah, yang berlawanan itu ada 11. Ya. Yang berlawanan ada 11. Tuh, yang tidak berlawanan ada 9. Nah, sementara yang sifat ardiyah itu ada 11. Ya. Oke, lanjut. Kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini poinnya di sini nih. Yang kita bahas pertama kali adalah sifat asliyah yang berlawanan, ya. Sifat asliyah, sifat yang selalu melekat pada huruf dan yang berlawanan. Tadi ada berapa katanya? Ada 11. Ingat-ingat ya, ada 11. Nah, kita masuk yang pertama. Nah, ini ya. Saya sampaikan teorinya dulu, pemahamannya dulu. Yang pertama ada sifat namanya hams, ya. Bacanya bukan hames, ya, tapi hams, ya. Hams, bukan hames, ya. Hams, ya. Hams, ya. Bukan hames tapi hams, ya. Karena mimnya itu ya bukan hames, hams. Hams, ya. Mimnya disukunkan, sinnya disukunkan. Jadi hams, ya. Hams, hams, ya. Jadi huruf yang pertama, sifat yang pertamanya sifat hams. Hams lawannya apa? Jahar. Ya. Hams lawannya jahar, ya. Hams berlawanan dengan jahar. Jahar. Apa itu hams? Hams itu mengalirnya udara dari mulut karena lemahnya kebergantungan terhadap makhraj. Jadi udara itu mengalir. Itu hams. Ya, bukan hames tapi hams. Ya, hams. Jadi mimnya sukun. Kalau hames, mimnya bukan sukun, hams. Ya, ya. Tuh. Oke.
Itu hams ya. Jadi hams itu mengalirnya udara bukan suara. Jadi hams dengan jahar kaitannya dengan udara. Fokusnya ke apa? Udara. Kalau hams itu udaranya mengalir. Kalau jahar udaranya tertahan ya. Nah, taunya gimana? Gitu ya. Taunya gimana udara mengalir atau tidak atau tertahan? Itu pita suara kita. Pita suara di mana? Pita suara itu di jakun. Jadi pegang aja Bapak, jakunnya itu berarti tetap pita suara. Kalau hams ya, hams itu pita suaranya terbuka. Hams itu pita suaranya terbuka, jadi udaranya akan mengalir. Ya. Tapi kalau jahar, pita suara itu bergetar. Ya, bergetar karena ada udara, maka udara yang keluar itu tertahan oleh pita suara gitu. Jadi kalau kita mengucapkan huruf-huruf hams itu, maka kita pegang pita suara itu nggak boleh ada getaran. Ya, jadi pita suara kita nih, jakun kita itu jangan sampai bergetar. Tapi kalau jahar itu harus pita suaranya bergetar ya, sehingga udara itu tertahan oleh getaran tadi karena dia menabrak pita suara, jadi udaranya tertahan. Ya, saya ulang. Jadi kalau hams dengan jahar kaitannya dengan udara. Kalau hams itu pita suaranya terbuka, ya, maka udara mengalir deras. Tapi kalau jahar, pita suaranya itu tertabrak oleh suara tadi atau udara tadi sehingga bergetar dia. Ya. Nah, untuk yang hams itu ada 10 huruf, ya, tergabung dalam fahassahu syahsun sakat. Ya, fa ha sa hu sya ho so sa ka ta. Atau kalau misalkan huruf berarti fa ha sa ha ya, kemudian shin, kemudian ada kho, kemudian ada sod, kemudian ada sin, kaf sama ta. Ya. Jadi ada berapa? 10 huruf yang memiliki sifat hams. Tadi hams apa? Mengalirnya udara atau pita suaranya terbuka. Oke, mau bukti? Coba kita pegang pita suara kita semua, pegang Bapak-bapak. Kita mengucapkan huruf tapi disukunkan ya. Fa disukunkan. Af. Coba. Atau ada getaran nggak? Bergetar nggak saudara? Nggak kan? Kalau masih bergetar berarti salah. Sekarang ha, ada suara, ada getaran? Ada saran? Nggak ada. Kalau ada masih salah. Jadi hanya coba. Ada nggak? Nggak ada. Oke, lanjut. Kemudian sa. Bukan sa, tapi jadi hurufnya kita sukunkan. Ada getaran? Nggak ada. Berarti benar ya. Kalau ada getaran berarti masalah. Kemudian ha. Ada getaran? Nggak ada. Kemudian shin. Ash. Ada getaran? Nggak ada. Kemudian kho. Ada getaran? Kalau ada getaran masih salah. Oke. Kemudian sod. As. Ada getaran? Tidak ada. Kemudian sin. As. Oke. Kemudian kaf. Ak. 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 Ya. Kemudian terakhir tak. At. At. Ada getaran? Tidak ada. Ya. Jadi kalau tidak ada getaran berarti sudah benar ya. Berarti huruf-huruf tersebut adalah huruf hams ya. Huruf apa? Bukan hames ya. Hams. Oke. Coba sekarang kita coba yang jahar ya. Jahar misalkan huruf zai. Az. Kami pegang. Az. Ada getaran? Ada. Terasa kan ya? Oke. Kemudian zal. Az. Az. Ada getaran? Ada. Kemudian wow. Au. Ada? Ya. Ai. Ada? Kemudian ghain. Al.
Ada getaran? Nah, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan hams dengan jahar ya. Jadi maksudnya hams dengan jahar itu udaranya mengalir karena apa? Pita suaranya terbuka ya. Pita suaranya terbuka. Sementara kalau jahar suaranya tertahan atau udaranya tertahan karena pita suaranya bergetar. Tadi yang mendeteksinya kita pegang pita suara. Di mana pita suara? Di jakun kita. Seperti itu Bapak. Ada pertanyaan? Ini Pak nih. Ya. Untuk Kho itu kalau enggak disukun sifatnya harus ada apa enggak? sifat apanya? Sifat hamsnya? Sifatnya Ya, harus ada juga. tetap Sebelum Kho, selain disukun. kho selain disukun ya. Jadi getarannya itu di awal doang, itu getaran sebenarnya getaran apa namanya? Makhrajnya gitu. Bukan karena pita suaranya bergetar, bukan ya. Di awal saja. Kho 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 di awal doang. Beda kalau misalkan kita ngomong za. Ya, za. Ya. Za. Kemudian za. Terasa sekali kan? Kalau kho enggak. Itu karena lebih ke arah makhrajnya saja. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi, Bapak? Gak ada? Ada pertanyaan? Ya. Jadi itu lebih kalau kho itu karena dia kan memang di tenggorokan ya. Di tenggorokan gitu. Jadi getarannya itu bukan karena dia menabrak pita suara sebenarnya, bukan ya. Gitu kan. Beda. Kalau kho itu getarannya lebih ke atas, bukan di pita suara. Ya. Kalau di pita suara justru enggak. Iya, di atasnya jakun kan? Ya. Bukan di jakunnya gitu. Karena tadi itu karena itu makhrajnya gitu. Ya. Iya, karena lebih ke arah makhrajnya saja, bukan di pita suaranya. Tapi kalau zal sama di sini. Ya, terasa sekali. Seperti itu Bapak. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita ke latihan ya. Latihannya tetap kita pakai ini ya. Jadi tadi itu pemahamannya terkait dengan sifat hams sama jahar ya. Sekarang kita masuk ke 10 huruf yang memiliki sifat hams. Kalau hams itu ada 10, maka jahar ada berapa? Sisanya? 10. Tadi kita awali bahwa huruf itu ada berapa? 19. Berarti kalau hams itu 10, jahar ada 19. Ya biar 29. Oke. Ya, kita ke huruf yang pertama yaitu huruf fa. Silakan fa. Sudah ketemu fa? Ya. Oke. Ketemu fa? Pertanyaannya sebelum kita ke latihan, diulang nih saya ingetin biar supaya tetap nyantol. Fa makhrajnya di mana Bapak? Fa di perut bibir menyentuh gigi seri. Ya, menyentuh ujung gigi seri atas nih. Fa ketemu dengan perut bibir bawah. Perut bibir mana? Bagian bibir yang basah, ya. Bagian bibir yang basah itu namanya perut bibir. Jadi gigi, ujung gigi ketemu perut bibir bawah ya. Jadi bukan bibir sama bibir ya. Kalau bibir sama bibir itu orang Sunda ya. Pa gitu ya, pa ya. Tapi fa ya. Fa. Fa. Nah itu ya. Sudah betul ya makhrajnya. Sekarang kita masuk ke latihannya ya. Saya baca kemudian nanti diikuti dulu ya. Sebelum kesini dulu coba. Fa, fi, fu, affa, iffi, uffu, af,
if, uf. Baik, baca ya. Fa fi fu baf. Fu fang fani faf na. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Lagi. Fa fi fu baf. Fu fang fani faf na. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Baik, satu-satu ya. Fa fi fu baf. Fu fang fani faf na. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Lanjut. Fa fi fu baf. Fu fang fani faf na. Fani faf na. Ya. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Lanjut. Paham tuh. Fa fi fu baf. Baf, dialihkan. Baf ya. Fa fi fu baf. Fu fang fani faf na. Minal mufni. Ya. Fa fi fang fani fa. Lanjut. Jelas ingat. Fa fi fu baf. Fu fang fani faf na. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Baik, lanjut. Fa fi fu baf. Fu fang fani faf na. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Lanjut. Fa fi fu baf. Fu fang fani faf na. Oke. Minal mufni. Ma fi fan fani fa. Ya, lanjut. Fa fi fu baf. Fu fang fani faf na. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Ya, baik ya. Ya. Huruf selanjutnya ke huruf H ya. H. Jadi setelah huruf F, huruf H. Jadi buka. H yang di ya. Nah, halaman pertama halaman 11. Halaman 11. Halaman 11. Oke. Gimana makhraj huruf H? Gimana? Tengah tenggorokan ya, tenggorokan bagian tengah ya. Di atasnya yakun ya. Jadi yakun itu bagian pangkal ya. Nah, di atasnya jakun itu namanya tengah tenggorokan ya. Oke, huruf H ya. Oke. Saya baca ini ya. H, hi, hu, aha, ihi, uhu,
Ya. Kemudian ditambahin jadi huruf H ini bukan huruf H-nya Indonesia ya, beda. Kalau huruf H-nya Indonesia itu yang H ya, yang satunya lagi. Misalnya kalau di Indonesia H besar itu ya H Latin itu H Indonesia itu ya H. Kalau H ini bukan H-nya Indonesia ya, dia lebih tipis lagi. Ya, ingat-ingat saya baca. Hahihubah. Hahihubah. Huhan hanihahna. Huhan hanihahna. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Ulang. Hahihubah. Hahihubah. Huhan hanihahna. Huhan hanihahna. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Satu-satu, enggak. Hahihubah. Huhan hanihahna. Minal muhni. Mahihan haniha. Yuk. Hahihubah. Bah. Huhan hanihahna. Minal muhni. Mahihan haniha. Haniha. Ya, yuk. Hahihubah. Huhan hanihahna. Minal muhni. Mahihan haniha. Ya, yuk. Hahihubah. Huhan hanihahna. Minal muhni. Mahihan haniha. Ya, baik, yuk. Hahihubah. Huhan hanihahna. Minal muhni. Mahihan haniha. Ya, yuk. Hahihubah. Di sini lagi Pak Tobik. Hahihubah. Huhan hanihahna. Minal muhni. Mahihan haniha. Ya, yuk. Hahihubah. Huhan hanihahna. Minal muhni. Mahihan haniha. Ya, baik. Lanjut ya. Huruf H, sekarang huruf Sa. Huruf apa? Sa. Makhrajnya di mana huruf Sa? Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri depan atas. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri depan yang atas ya. Itu ujung lidah. Sa ya. Jadi ujung lidahnya harus dikeluarkan. Oke. Ujung lidah harus keluar ya. Sa. Ya. Yang apa? Yang ekstra. Ya, dilatih. Walaupun sudah lewat pembahasannya, tapi kita harus ulang-ulang. Ya, betul. Oke, ikuti saya ya. Sa. Si. So. As.
Sa. Asa. Isi. Isi. Usu. Usu. As. As. Is. Is. Us. Us. Baca. Sasi. Subas. Sasi. Subas. Susang. Sanisasna. Susang. Sanisasna. Minal musni. Minal musni. Masih sang sanisa. Masih sang sanisa. Sasi subas. Sasi subas. Susang sanisasna. Susang sanisasna. Minal musni. Minal musni. Masih sang sanisa. Masih sang sanisa. Satu-satu. Oh ya, enggak. Sasi subas. Susang sanisasna. Minal musni. Masih sang sanisa. Ya, lanjut. Sasi subas susang sanisasna Sani. Sani. sanisas Bukan sa. Sa. sanisasna Sanisasna. sanisasna minal musni Musni. musni Ya. masih sang Masih sang. sanisa. Sekali lagi, Pak. Sasi subas Oke. susang sanisasna Sanisasna. tas Jadi ketika tas lidahnya tetap dua. sanisasna Itu dia. minal musni masih sang sanisa. Lanjut. Lidahnya di situ aja. Coba aja. Sasi subas. Nah, Heri. Sa. 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 Sasi subas. Sasi subas. Oke. Susang sanisasna. Ya. Minal musni. Ya. Masih sang sanisa. Ya, Bapak. Lanjut. Sasi subas. Bas. Susang sanisasna. Oke. Minal musni. Masih sang sanisa. Masih sang sanisa. Masih sang sanisa. Ya, itu dia. Lanjut. Sasi subas. Susang sanisasna. Oke. Minal musni. Masih sang sanisa. Ya, baik. Lanjut. Pokoknya di situ aja. Sasi subas. Oke. Susan sanisasna. Minal musni. Baik. Masih sang sanisa. Ya, baik. Lanjut. Sasi subas. Susang sanisasna. Minal musni. Masih sang sanisa. Ya, baik. Ya. Lanjut huruf selanjutnya, huruf yang keempat ya. Huruf H. Nah, huruf Ajaran Indonesia nih. H besar katanya. Indonesia katanya. H-nya orang Indonesia, jadi harusnya bisa semua ya. Tidak
tidak ada kesulitan ya. Di mana H itu pangkal tenggorokan. Ingat ya, pangkal tenggorokan. Di mana pangkal tenggorokan? Yakun. Jadi bukan di dada, bukan bukan ya, tapi h ya. Jadi tidak ada yang ke dada ya, tidak ada di pangkal tenggorokan. Baik, Pak ya. Hi hu ihi uhu ya baik baca. Hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha lagi hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha ya, satu. Hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya. Hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, oke, good. Hahihubah Oke. huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, yuk. Hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, yuk. Hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, yuk. Hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, baik ya. Huruf H. Oke. Lanjut huruf yang ke-5 ya. Huruf Shin ya. Sya. Nah, gimana makhrajnya? Shin. Tengah Tengah apa? tenggorokan. Nah, tengahnya sudah benar. Tengah lidah. Tengah lidah, bukan tengah tenggorokan ya. Tengah lidah. Tengah lidah Sya. menyentuh dengan
Langit, langit ya, ya. Jadi tengah lidah ya. Tidak menyentuh. Langit, langit ya. Tapi nggak menyentuh banget ya. Sya. Oke. Kenapa? Ya, agak ke bawah ya. Sya. Oke, bisa ya. Sya, Sya. shi, Shi. shu, Shu. asya, Asya. ishi, Ishi. ushu, Ushu. ash, Ash. ish, Ish. ush. Ush. Oke. Sudah ketemu? Latihannya Sudah. halaman 12. Sya. Sudah. Saya baca. Bash. Sya, shi, shu, bash. Sya. Shi. Shu. Bash. Shu, shan, shani, shash, na. Shu. Shang. Shani. Shashna. Minal mushni. Minal mushni. Mashishan, shani, sha. Masyishang. Shani. Sha. Ulang sekali lagi. Sya, shi, shu, bash. Sya. Shi. Shu. Bash. Shu, shan, shani, shash, na. Shu. Shang. Shani. Shashna. Minal mushni. Minal mushni. Mashishan, shani, sha. Masyishang. Shani. Sha. Satu. Nah. Sya. Shi. Shu. Bash. Shu. Shang. Shani. Shashna. Minal mushni. Masyishang. Shani. Sha. Baik, lanjut. Sya, shi, shu, bash. Shu, shang, sani, sasna. Shushan, shani, shashna. Shu, shang, shani, sasna. Minal musni. Mashi, shang, shani, sha. Baik, lanjut. Sasi. Subas. Nah. Sya, shi, shu. Sasi. Subas. Bash. Sasi. Subas. Susang. Shushan. Susang. Sani. Sasna. Minal musni. Masisang. 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 Sanisa. Masisang. Masisang. Oh, Pak Heri, lanjut ya. Masih Pak, masih. Sya, shi, shu, bash. Shu, shang, shani, sashna. Minal mushni. Mashi, shang, shani, sha. Ya. Sya, shi, shu, bash. Shu, shang, shani, shashna. Minal mushni. Mashi, shang, shani, sha. Lanjut. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna. Minal mushni. Mashi, shan, shani, sha. Baik, lanjut. Sya, shi, shu, bash. Shu, shang, shani, shashna. Minal mushni. Mashi, shang, shani, sha. Baik. Baik, Bapak sampai sini dulu ya. Jadi kita sudah bahas 5 huruf dalam huruf
Semoga kalau memang ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan kita di malam hari ini, dipersilahkan. Kebanyakan Ya, begitu. kebanyakan yang kita dengar Ya, Pak. kalau untuk yang kita sholat itu untuk memberikan sa sya, orang Sya. biasa sya aja gitu. Banyak kan kedok sya sa gitu. Iya, memang itu aja gitu. Seringnya ke apa? Ke sya. Ke sya. Ke sya juga. Sa itu enggak ada. Oke. susah yang jarang. Itu yang jarang. Kebanyakan. Sya. Bukan sya. Jadi lebih ke shin ya. Iya. Nah, lebih ke shin. Sya. Iya. Jadi memang ya tadi ya, harusnya ketika belajar tajwid ataupun baca Quran itu memang diawali terkait dengan ini makhorijul huruf sama syifatul huruf gitu. Karena kalau makhorijul huruf dan syifatul huruf itu bagian basicnya sudah benar, kesananya itu lebih mudah memperbaikinya kalau misalkan salah. Ya, kita sering dengar kalau Kausyah. Ya, padahal kalau sampai merubah huruf itu merubah makna itu, dan itu disebutnya kesalahan jali ya, besar tuh, kesalahan besar sampai berubah makna, dan itu ya nggak boleh seharusnya. Jali, kofi kan kecil, kecil. Kalau jali itu besar, kesalahan besar itu, salah makna itu nggak boleh harusnya. Kalau sampai tadi merubah hurufnya yang harusnya sa jadi shin kan. Ya mungkin kita juga belum bisa ya kalau saya Ya. tahu gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Ya belum tepat mengatakan. Tuh. Kalau kita masih dalam proses pembelajaran gitu ya, Bapak, itu masih dimaklumin, masih dimaklumi, diwajarkan. Tapi kalau mencukupkan diri yang salah gitu ya. Nggak mau berusaha itu. Nggak mau berusaha gitu. Dan masalah berusaha kan salah besar itu. Iya. Tapi emang kalau dulu di kampung kita, Iya. kalau belajar itu nggak kayak ini, jadi yang penting bisa ngaji aja dulu gitu. Tapi juga sama. Betul, bisa jadi orang tua kita itu ya dapatnya begitu kan gitu ya. Otomatis ya mereka mengajarkan pun juga apa yang mereka dapati kan gitu. Keadaannya Ustaz. Betul. Kalau dulu kan Betul. tak jadi bikin aja salah. Mesti sangat gitu. Betul. Dan perlu diingat ini Bapak. Ini perlu diingat di apa benar-benar kita pahami, benar-benar kita dan benar-benar kita jadikan kuat gitu ya, maksud gini. Apa-apa gitu ya yang diperintahkan sama Allah itu pasti hambanya bisa melakukannya gitu. Pasti, nggak mungkin Allah berbuat zalim terhadap hambanya gitu ya. Kita diperintahkan suruh belajar tajwid atau belajar Quran, itu pasti bisa. Tinggal tadi kita mau atau tidak kan gitu. Kalau kitanya mau berusaha, ya mungkin saat ini belum kita bisa, kesempatan yang akan datang kita dikasih kemudahan gitu sih ya. Jadi jangan kita banyak alasan gitu ya. Biasanya kan karena banyak alasan. Ini itulah. Kalau kata Pak kita mau ada kemungkinan besar. Kita nggak belajar nggak bisa. Kata kita gitu. Kata Pak Okan. Baik, ada lagi Bapak? Cukup? Cukup ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya. Baik, alhamdulillah kita tutup pertemuan kita di malam hari ini dengan baca doa Wahid Nain Salafah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam
wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.